paling seram yang pernah aku temukan di 2023. Yang pertama, Z-Cream. Seorang player bernama Thomas sedang bermain Minecraft dan baru saja membuat world baru. Saat itu, dia sedang menebang pohon pada siang hari dan juga memburu beberapa babi untuk dijadikan makanan. Setelah beres membuat rumah pada malam hari, Thomas ingin memasang jendela kaca. Namun dia tidak memiliki pasir, sehingga dia memutuskan untuk pergi mengambil beberapa pasir untuk kacanya. Tapi saat Thomas kembali ke rumah, dia menemukan adanya kasur di rumahnya. Padahal sebelumnya, dia sama sekali belum membuat sebuah kasur. Melihat kesempatan itu, Thomas pun pergi tidur. Di keesokan harinya, Thomas pun memasang kaca di rumahnya. Setelah itu, Thomas berencana pergi mining untuk mencari iron dan juga redstone untuk membuat sebuah kompas. Saat ada di goa, dia mendapatkan beberapa iron di situ, juga beberapa redstone. Namun beberapa saat kemudian, ketika Thomas sedang berjelajah, tiba-tiba ia menemukan adanya sign yang bertuliskan "Here you go". Entah maksudnya apa, Thomas pun kebingungan dengan hal itu. Saat itu juga, Thomas mendengar adanya suara TNT yang meledak di dekatnya. Mendengar hal itu, ia pun bergegas pergi dari tempat itu. Setelah pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan adanya boneka yang berada di samping pintu rumahnya. Ia pun di situ sedikit panik dan langsung menghancurkan boneka itu. Kemudian ia lanjutkan untuk melihat keadaan di luar rumahnya. Saat ia sedang mengawasi, ia melihat ada zombie berdarah-darah yang sedang berlari sangat kencang, lalu membunuh zombie lainnya. Melihat kejadian itu, Thomas langsung keluar dari world-nya dan tidak memainkan Minecraft selama 2 bulan lebih. 2 bulan sejak kejadian tersebut, Thomas memutuskan untuk memainkan Minecraft-nya lagi dan membuat world baru. Alasan ia ingin kembali bermain Minecraft adalah karena ia mendengar rumor kalau Z-Cream telah bangkit kembali dan ia ingin membalaskan dendamnya. Thomas waktu itu spawn di village dan singkat cerita, ia telah memiliki iron pickaxe dan juga armor. Juga dia memburu beberapa domba untuk membuat sebuah kasur sebelum malam tiba. Setelah memasak beberapa makanan, Thomas pun pergi tidur. Di siang harinya, dia pergi mining untuk mencari beberapa diamond. Setelah mendapatkan banyak diamond, ia juga mengambil beberapa obsidian. Setelah itu lanjut membuat nether portal dan pergi ke nether. Ketika ia sedang berada di fortress, ia menemukan Thomas pun langsung berusaha melawan entity itu. Namun sayangnya entity itu sangat cepat dan membuat Thomas sangat tidak berdaya. Rambutnya udah sehat kuat, ini sih nggak perlu touch up lagi. Yang kedua, Hilltown. Cerita ini dialami oleh Bill, seorang anak SMP yang baru aja dibelikan orang tuanya tablet baru karena berhasil mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Game pertama yang ia coba mainkan di tabletnya adalah game Minecraft. Saat itu, ia bermain dan langsung spawn di village. Tapi anehnya, di village itu ada sign yang menandakan bahwa village itu bernama Hilltown. Tepat di sebelah kanan dan kiri sign itu juga terdapat 2 goa. Setelah itu, Bill memutuskan untuk mengubah game modenya ke kreatif supaya ia bisa terbang dan menyusuri village itu. Setelah dilihat-lihat, village-nya tampak normal-normal saja. Saat Bill memasuki salah satu rumah villager, Bill menemukan sebuah chest yang isinya terdapat diamond sword dan diamond helmet. Karena Bill saking senangnya, jadi dia men-screenshot apa yang dia dapatkan di village itu dan membagikannya kepada temannya. Ia teringat kalau di awal ia menemukan sign dan 2 lubang cave. Jadi Bill pergi ke sana. Namun saat mau masuk ke cave di sebelah kanan, terlihat ada hal yang mengejutkannya. Berpikir itu hanyalah glitch dari tekstur villager, jadi Bill tidak mempedulikannya dan langsung masuk ke dalam cave. Ketika Bill berada di goa, ia mengubah game modenya ke survival supaya gameplay yang dimainkannya semakin menarik. Namun Bill sadar kalau health bar-nya malah hanya tersisa 3 health bar doang.
Awalnya ia sempat panik, tapi karena merasa bisa mengisi darah menggunakan roti dari Hay Bill di village, jadi Bill melanjutkan mining dan mendapatkan beberapa coal. Namun anehnya saat Bill mengecek inventorinya, dia melihat ada satu diamond di inventorinya. Padahal sebelumnya Bill tidak pernah mendapatkan diamond sama sekali. Malamnya Bill keluar dari goa, mencari rumah villager yang ada kasurnya, dan berniat tinggal untuk sementara waktu. Setelahnya, Bill langsung mengusir villager yang sedang tidur itu. Akan tetapi, saat sedang tidur, tiba-tiba tulisan di Minecraft-nya berubah menjadi 1/2 player sleeping. Dan saat Bill bangun, ada villager menyeramkan yang berteriak dan melihat ke arahnya dari balik jendela. Setelah melihat hal itu, Bill beranggapan kalau villager yang dilihatnya adalah nyata, bukan sekedar glitch biasa. Ketika Bill sedang kabur, ia tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Dan saat ia spawn, anehnya ia spawn di tempat awal. Bill melihat kalau dua cave yang di awal tadi ia lihat, kini telah menghilang. Karena merasa ada yang tidak beres dengan world-nya, Bill keluar dan membuat world baru. Namun ketika spawn, Bill terkejut. Tempat spawnnya masih sama dengan world sebelumnya. Dan tiba-tiba muncul banyak evoker fangs dan petir di world itu. Bill terkejut dengan hal itu dan langsung keluar dari world-nya dan memutuskan untuk bermain multiplayer saja. Namun lagi-lagi, Bill dikagetkan dengan semua nama servernya berubah menjadi Hilltown. Karena tidak ada pilihan lain, Bill masuk lagi ke World Hilltown-nya. Namun sekarang semua rumah village-nya telah tiada dan anehnya di inventorinya ada beberapa item asasia. Di daerah sekitar village itu hanya ada dropan stick dan juga sapling. Kemudian ketika Bill sedang berjelajah sedikit, dari kejauhan Bill melihat sesuatu. Saat dilihat dari dekat, Bill kaget. Ternyata itu adalah villager menyeramkan yang sedang digantung. Yang ketiga, Dinner Bond. Suatu hari ada dua orang player bernama Dan dan Hogan sedang mabar Minecraft dan menemukan ada kejadian kalau anjing milik Hogan terbunuh oleh zombie. Padahal anjingnya Hogan sedang diam, tapi zombinya malah nyerang duluan. Hogan pun membunuh zombie itu. Tapi yang anehnya lagi, zombie itu malah ngedrop nemtek. Karena Hogan sedih telah kehilangan anjingnya, jadi dia pergi mining untuk menghibur diri. Karena Dan bingung nemteknya entah mau diapakan, jadi ia menaruhnya di chest. Beberapa saat kemudian, Hogan mempunyai ide kalau ada sesuatu yang ingin dia coba. Semacam bug menggandakan item. Dan di situ Hogan bilang kalau bug hanya bisa berfungsi di server. Dan juga harus menurunkan RAM komputernya ke 2 GB agar bugnya berhasil. Besoknya, Hogan mengcrafting diamond pickaxe supaya bisa mengambil obsidian. Singkat cerita, Hogan telah mendapatkan obsidiannya untuk menempatkan portalnya di goa. Setelah itu, mereka meletakkan 2 item di chest, yaitu diamond dan nemtek. Kemudian mereka masuk ke portal, lalu mendisconnect servernya. Setelah mereka masuk lagi ke server, ternyata item yang mereka masukkan ke chest telah menjadi berlipat ganda. Ternyata glitch-nya berhasil. Namun saat malam hari mereka pulang ke rumah, Dan dan Hogan menyadari kalau nemtek yang sudah Dan keluarkan dari chest, kini nemteknya menjadi 3. Padahal seharusnya glitch-nya hanya berfungsi kalau chest-nya berada di dekat nether portal. Karena hal itu, mereka sepakat untuk merahasiakan bug-nya dari orang-orang. Besoknya, Hogan pergi mencari sapi, sedangkan Dan mengeksplor sekitaran rumahnya. Singkat cerita, Hogan telah mendapatkan 1 sapi dan memasukkannya ke kandang. Setelah itu, Hogan mengambil nemtek di rumah dan ingin memberi nama sapinya. Tapi karena Dan tidak mau diam, jadi secara tidak sengaja, Hogan malah memakaikan nemteknya ke Dan. Setelah Hogan menyuruh Dan untuk menekan F5 di keyboardnya, Dan terkejut, kini skinnya terbalik karena dirinya diberi nemtek Dinner Bond. Di situ mereka merasa aneh, seharusnya nemtek tidak bisa dipakai ke sesama player. Di situ Dan juga memberi nama Dinner Bond ke Hogan, dan skin Hogan pun jadi ikutan kebalik.
Beberapa saat kemudian, Dan dan Hogan baru menyadari kalau mereka menulis nama Dinnerbone dengan salah. Seharusnya ditulis dengan huruf D besar, tapi anehnya masih Word. Hogan mencoba untuk mencari informasi itu di internet, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Saat malam tiba, tiba-tiba Dan kaget kalau dirinya dan Hogan ada di luar rumah, dengan skin terbalik juga. Dan mencoba menjelaskannya ke Hogan, tapi Hogan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Dan. Saat mereka masuk ke rumah, tiba-tiba banyak skin Dan dan Hogan yang bermunculan. Setelah itu, Dan dan Hogan pun merasakan sakit kepala yang sangat sakit, sehingga mereka harus dilarikan ke rumah sakit untuk pengobatan medis. Baru Frisian Flake Korean Strawberry dengan vitamin C. Dukung kuat berenergi. Selalu ada promo ke Korea di Traveloka. Pesan sekarang. Yang keempat, Villager Watching. Seorang player Minecraft bernama Ren sedang berjalan-jalan menggunakan bot, namun di awal dia melihat ada seorang villager yang nampaknya nyasar dari village. Kemudian ia mencari-cari villager itu, tapi tidak berhasil menemukannya. Ren berpikir mungkin villager itu sudah kembali ke rumahnya. Setelah itu Ren pun juga kembali ke rumah dan lanjut membuat farmnya. Ketika Ren mengecek rumahnya, dia menyadari kalau pintu rumahnya terbuka. Tapi Ren berpikir mungkin dia lupa menutupnya saat ia pergi dari rumah. Beberapa saat kemudian, Ren merasa seperti ada yang mengintainya. Tapi dia tidak peduli dan memutuskan untuk memasang torch di sekitaran rumahnya supaya terang. Ketika Ren pergi ke tempat mining, mengambil beberapa cobblestone, dan kembali lagi ke rumah, ternyata pintu rumahnya Ren terbuka dan anjingnya juga pindah posisi. Padahal sebelumnya anjingnya sudah disuruh duduk. Karena hal itu, Ren memasukkan anjingnya ke rumah supaya tidak kabur kemana-mana. Di saat Ren baru aja selesai mengambil call, sekilas dia melihat ada villager lagi yang seperti sedang mengintainya. Di sore hari, Ren melihat pintu rumahnya terbuka tutup sendiri. Tapi setelah jarak Ren hanya 20 blok dari rumahnya, pintu itu tiba-tiba tertutup. Di situ dia masih positive thinking dan berpikiran mungkin aja dia salah lihat. Saat Ren mencoba tidur, tiba-tiba ada villager yang mengintip dari jendela. Namun saat Ren bangun, villagernya telah menghilang. Ren di situ tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dari mana datangnya villager itu. Jadi Ren memutuskan untuk tidak tidur sampai pagi hari. Ketika Ren baru aja selesai pulang dari mengeksplor, pintu rumahnya terbuka lagi. Dan anjingnya juga tiba-tiba ada di belakang rumah. Tidak hanya itu, potato farm yang sudah ditanamnya juga menghilang. Dan saat Ren tidur, lagi-lagi ada villager itu. Ren pun keluar untuk mengeceknya lagi, tapi tidak ada siapapun di situ. Ren mencoba tidur berkali-kali, namun hal itu terus-terusan terjadi. Untungnya dia tidak diserang oleh villager aneh itu. Keesokan harinya, Ren mencoba untuk mengawasi rumahnya dari atas bukit, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda dari villager yang datang. Saat malam ingin tiba, Ren memutuskan untuk menutup semua jendela rumahnya memakai cobblestone supaya villager aneh itu tidak lagi mengintipnya saat malam. Namun tetap saja, ketika Ren tidur, dia masih saja dihantui oleh villager tersebut. Dan anehnya, saat Ren mencari villagernya, dia tidak ada dimanapun. Ren selalu dihantui oleh villager itu ketika Ren sedang ingin tidur. Karena takut, Ren memindahkan kasurnya ke goa bersama dengan anjingnya. Tapi lagi-lagi, Ren selalu saja diintai oleh villager itu. Karena keadaan sudah mulai kacau, Ren memutuskan pindah jauh ke tempat yang menurutnya aman. Singkat cerita, Ren sudah ada di Snow Biome, tempat yang menurutnya paling aman. Di situ Ren membuat goa kecil untuk tempatnya tidur.
Dan saat malam tiba, Ren mencoba untuk tidur lagi. Tapi... ya, villager itu akan selalu mengintai dimanapun Ren tidur saat malam hari. Semenjak kejadian aneh itu, ia memutuskan untuk pindah ke game Roblox saja. Yang kelima, Claustro. Ini adalah cerita dari seorang anak sekolah bernama Benny yang suka sekali dengan hal-hal sempit. Bahkan di Minecraft-nya, dia juga membuat hal-hal sempit. Seperti rumahnya yang sangat sempit, kandang sapinya yang sangat sempit, dan sebagainya. Di saat itu, ia berencana untuk mencari Desert Temple dan struktur-struktur lainnya untuk mendapatkan beberapa diamond. Karena dia sangat malas mencari diamond dengan cara mining. Namun saat berjelajah lumayan jauh, dia malah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di situ ia seperti menemukan sebuah jungle temple yang sangat kecil dan sempit. Setelah menemukan jungle temple itu, ia mencoba bertanya ke teman-temannya dan juga grup komunitas Minecraft terkait jungle temple kecil yang ia temukan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu. Karena tidak ada yang tahu, jadi Benny memutuskan untuk melanjutkan Minecraft-nya sembari melihat-lihat jungle temple itu secara mendetail. Dan ternyata di jungle temple itu ada sebuah chest. Namun sayangnya, isi chest-nya sangat mengecewakan. Karena dia tidak puas, dia mencoba mencari struktur lain untuk ia looting. Dan nampaknya, ia berhasil menemukan sebuah village. Jadi ia memutuskan untuk singgah sebentar, mengambil beberapa hay bale, dan kembali ke rumahnya. Karena Benny saat itu bermain Minecraft pada pagi hari, jadi dia terpaksa harus menyudahi permainannya dikarenakan ia harus berangkat sekolah. Saat di sekolah, ia pun menceritakan penemuan jungle temple-nya ke teman-temannya. Dan teman-temannya menjadi penasaran dan ingin main ke rumah Benny untuk melihat hal itu. Sepulang sekolah, Benny pun mengajak teman-temannya untuk menyaksikannya bermain Minecraft survival-nya. Tebak singkatan. Iyeka. Oh, I know this. If you know. Namun saat spawn, anehnya Benny dan teman-temannya dikejutkan dengan tempat spawnnya yang berada di kurungan Iron Golem. Benny pun keluar dari kurungan itu dan mencoba mengecek outpost di dekat situ. Di dalamnya sungguh terasa aneh, karena tidak ada satupun villager. Dan saat Benny sampai ke lantai teratas, di sana ia melihat ada sebuah chest dan sebuah outpost kecil. Benny dan teman-temannya pun terkejut saat menemukan struktur kecil itu. Ia pun mengambil isi chest itu dan bergegas mencari rumahnya. Tapi saat ia keluar dari outpost, ia nggak sengaja melihat seekor domba yang mati karena sweet berries. Sungguh konyol, kata Benny. Setelah kejadian-kejadian yang menimpanya, Benny berpikiran bahwa sepertinya di world-nya ada banyak sekali struktur-struktur kecil. Jadi ia memutuskan mencari struktur kecil yang lainnya. Dan benar saja, lagi-lagi Benny dan teman-temannya dibuat terkejut dengan penemuan struktur kecil. Kali ini adalah Desert Temple kecil. Tidak hanya Desert Temple, ia juga menemukan Ocean Monument kecil dengan beacon di atasnya dan juga Nether Fortress kecil. Setelah menemukan struktur kecil di Nether, Benny pun memutuskan untuk kembali ke Overworld. Namun saat ia kembali, bukannya kembali ke portalnya, ia malah berada di dalam labirin obsidian dalam air dengan seluruh itemnya yang menghilang. Dengan bantuan teman-temannya, untungnya Benny bisa keluar dari labirin itu dengan selamat. Tapi ternyata di bawahnya hanya ada void. Namun sesaat sebelum ia mati karena void, lagi-lagi ia diteleport ke sebuah kurungan bedrock prison yang kecil. Sepertinya di situ ia harus memecahkan teka-teki bedrock prison sebelum lava di situ berhasil membakarnya. Ia hanya mendapatkan 8 wooden tools, 3 stick, 4 iron tools, 4 iron armor, dan coal di dalam furnace. Karena dia memiliki teman yang sangat pintar, jadi dia bisa menyelesaikan teka-teki itu dengan mudah, yaitu menumpuk chest, furnace, dan crafting table, dan yang terakhir, meleburkan item-item ironnya menjadi biji iron.
Dan setelah itu, membuat lantern untuk sampai ke tingkat teratas dari Bedrock Prison itu. Sesaat setelah Benny menyelesaikan tantangan itu, muncul entity bernama Klaus Treus yang mengechat. Selamat, kamu telah berhasil melewati semua tes. Saya akan keluar sekarang. Dan dengan ini, setiap kali kamu membuat bangunan yang sempit, pasti kamu akan mengingatku. Dan setelah itu, entity itu pun keluar dari wall-nya Benny. Bisa diatur kekuatan plus 51. Tisu dikasih 1 buat oleh-oleh yang lo pengen mau. Plus 45. Yang keenam,